Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan hari ini kita belajar tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Untuk yang pertama, sudut berelasi di kuadran 1. Kuadran 1 posisinya di sini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Poin pertama, relasi theta dengan 90 derajat min theta. Di sini theta A, B sama R. Nih, segitiganya siku-siku ya. Nah, di sini P A, B. Kenapa A, B? Karena yang di sumbu X-nya adalah A dan yang di sumbu Y adalah B. Nih, untuk yang miring ini kita namakan R. Nah, untuk relasi 90 derajat min theta itu jadi kita putar ya. Jadi misalnya segitiga ini kita putar 90 derajat, berarti posisinya di sebelah sini. Terus dikurang theta. Tetanya itu sebesar ini nih, segitiga siku-siku ini. Jadi posisi akhirnya nanti segitiga tersebut di sini. Kemudian A itu kita sebut dengan apsis dan B kita sebut dengan ordinat. Di sini untuk P aksennya lihat posisi awalnya. Misalnya A-nya ini panjangnya sekian nih. Dan B panjangnya sekian. Sisi miring dinamakan R. Kita cari nih. Oh, ini jadi sisi miringnya. Berarti kita kasih nama dengan R. Kira-kira yang panjangnya segini tadi apa ya yang di theta? Namanya B ya. Jadi B nih. Kenapa B? Kita juga harus mempertimbangkan arahnya. Kalau arahnya ke atas, dia bernilai positif. Arahnya ke kanan, dia bernilai positif. Kalau arahnya ke bawah itu negatif dan arahnya ke kiri itu negatif. Untuk kuadran 1 itu semua bernilai positif. Nilai A-nya positif, nilai B-nya positif. Kemudian B, yang panjang segini berarti ini nih, B. Kemudian ini sisi miringnya R ya. Yang ini berarti kita namakan dengan nih A. Di sini A. Oke, untuk catatannya P aksen kalian harus melihat posisi A atau B nih. Nih posisi A ataupun B-nya. Nih posisinya kemana? Ke kanan atau ke atas, ke bawah ataupun ke kiri. Untuk di kuadran 1 ini nih posisi B-nya ke kanan, A-nya ke atas, berarti sama-sama positif. Kemudian kuadran 1 ini semua positif. Kita langsung aja untuk P, A, B dan sudut theta nih ya. Ke sini kita untuk P, A, B dan sudut theta. Jadi di sini untuk sudut berelasi kita pakainya apsis sama ordinat. Tidak pakai misalnya sin, demi gitu, enggak. Soalnya kenapa? Nanti kalau di sudut kita relasikan nanti kalian sedikit bingung nanti ya. Sekarang kita mulai yang nih P, A, B dan theta. Jadi sin theta itu sin ordinat per R. Ordinatnya berarti B per R. Kemudian cos theta yaitu apsis per R. Kemudian tan theta itu ordinat per apsis ya nih, ordinat per apsis. Ordinatnya siapa nih? Sin theta
berarti ordinatnya adalah B. Jadi di sini sin theta adalah B per R. Kemudian cos theta absis per R. Absisnya siapa? A. Jadi di sini A per R. Kemudian tan theta ordinat per absis. Ordinat per absis berarti B per A. B per A. Kemudian kosek itu kebalikan dari sin. Jadinya di sini R per ordinat. Jadi R per B. Kemudian saya kebalikan dari cos, yaitu R per absis. Ini R ya. R per absis. Jadi di sini R per A. Kemudian cot kebalikan dari tan, yaitu absis per ordinat. Siapa? A per B. Oke, yang selanjutnya untuk P aksen. P aksen kita lihat dari sini ya. Nih. P aksen. P aksennya berarti kita cari yang X, Y yang berada di sumbu X nih, segitiga ini ya. Nih, siku-siku di sini. Yang berada di sumbu X adalah B. Jadi di sini B. Yang berada di sumbu Y adalah nih. Di sumbu Y, ini di sumbu X. A. Jadi B, A. Sekarang siapa B-nya itu? B-nya disebut absis dan A-nya disebut ordinat. Kita ke sini. Jadi untuk P aksennya adalah B, A dan sudut 90 derajat min theta. 90 derajat min tetanya nih. Jadi 90 derajat kan sampai sini, dikurangi theta sebesar ini. Posisi gambarnya berada di sini. Untuk mencari sin 90 derajat min theta, sin berarti ordinat per R. Jadi ordinatnya siapa? Ordinatnya adalah A ya. Jadi A per R. Di sini A per R. Nih, ini kan absis, ini ordinat. Terus cos 90 derajat min theta. Cos itu berarti absis per R. Jadi absisnya adalah B. B per R. Kemudian tan 90 derajat min theta adalah apa itu tan? Ordinat per absis. Jadi A per B nih. A per B. A per B. Kemudian kosek 90 derajat min theta, kosek itu kan R per ordinat. Kosek itu kebalikan dari sin. Jadi kita langsung aja ya. R per A, kemudian sek 90 derajat min theta itu kebalikan dari cos. Jadi R per B, dan cot 90 derajat min theta itu adalah kebalikan dari tan. Jadi B per A. Untuk kesimpulannya, sin 90 derajat min theta. Nih, sin 90 derajat min theta adalah A per R. Siapa yang di theta yang nilainya A per R nih? Jadi yang di theta nih. Yang di theta, sudut theta, siapa yang nilainya A per R? A per R adalah cos theta nih, A per R. Jadi di sini dapat disimpulkan sin 90 derajat min theta sama dengan cos theta. Karena kenapa? A per R yang di sini, yang di theta A per R adalah cos theta. Jadi di sini bisa kita tulis
cos theta. Kemudian cos 90 derajat min theta, cos 90 derajat min theta adalah B per R. Siapa yang di theta yang nilainya B per R nih? B per R nih sudut tetanya. B per R adalah sin. Jadi bisa kita tulis di sini sin theta. Nah, kemudian tan 90 derajat min theta itu siapa? A per B. Siapa yang di theta sudut theta yang nilainya A per B adalah cot theta. Jadi bisa ditulis di sini tan 90 derajat min theta sama dengan cot theta. Kemudian cosec. Cosec 90 derajat min theta adalah R per A. Siapa yang nilainya R per A di sudut theta? R per A adalah sec theta. Kemudian sec 90 derajat min theta R per B. Siapa yang di sudut theta nilainya R per B? R per B nih adalah cosec theta. Cosec theta. Kemudian cot 90 derajat min theta adalah B per A. Siapa yang nilainya B per A di sudut theta? B per A adalah tan theta. Oke, untuk contoh soal Bu Ida kasih satu, misalnya sin 30 derajat. Jadi kita pakai rumus yang ini tadi ya. Sin 30 derajat, jadi pakai yang ini. Sin 90 derajat min theta. Nih. Jadi sin 90 derajat dikurang berapa biar jadi 30? Jadi min 60 derajat. Di sini tadi sin menjadi cos. Jadi bisa kita tulis di sini cos ini ya 60. Berapakah cos 60? Kalian bisa lihat di tabel sudut istimewa. Kalau atau yang udah hafal langsung aja cos 60 itu hasilnya setengah akar 3. Ini buat latihan soal nih. Untuk selanjutnya nih, relasi theta dengan 360 derajat plus theta. Kalian isi ini catatannya nanti ya. Jadi nih, misalnya nih, tetanya tetap nih di sini theta A B R. Kemudian direlasikan ke 360 derajat plus theta. Jadi kita putar sebesar 360 derajat plus theta. Nih, jadi kita putar ke sini. Ini kan 90, 180, 270, 360 plus theta. Jadi ditambahkan dengan sebesar theta nih. Jadi posisinya kembali. Jadi di sini P A, B sama dengan P aksen, posisinya kembali. Jadi di sini sama aja nih. A, B karena gambarnya tetap. Nih, misalnya nih. Ini kan A, B. Bida kasih contoh satu ya. Misalnya sin 360 derajat plus theta. Nih, kan yang P aksen ya, ini perhatikan. Sin tadi apa sih sin? Sin itu ordinat per R. Jadi ordinatnya yang mana? Yang ini, yang di sumbu X itu namanya nih absis. Ini ordinat. Sama aja berarti ya. Ini absis, ini ordinat. Jadi sin tadi ordinat per R. Jadi B per R. B per R. Selanjutnya coba diisi. Terus kesimpulannya apa? Nah, misalnya nih, untuk tetanya sama dengan catatan sebelumnya. Misalnya nih,
sin 360 derajat plus theta B per R. Coba cek di catatan awal. Siapa yang di sudut theta yang nilainya B per R nih, tetanya nih. Siapa yang di theta ini sudut theta yang nilainya B per R? Jadi yang nilainya B per R adalah sin theta. Jadi di sini bisa disimpulkan sin 360 derajat plus theta itu sama aja dengan sin theta. Oke, langsung saja ke contoh soal cos 390 derajat. Kita cari dulu cosnya ya. Cos tadi apa itu cos? Absis per R. Jadi siapa absisnya? Jadi A per R. Di sini kan berarti A per R. Karena cos 360 derajat plus tetanya A per R, kita cari di theta. Siapa di sudut theta yang nilainya A per R? Nih, A per R di sudut theta ya. Siapa? Cos theta. Jadi di sini simpulannya jadi cos theta. Nah, kita kerjakan dulu. Cos 390 derajat sama aja dengan cos 360 derajat ditambah berapa biar menjadi 390? Jadi ditambah 30 derajat ya. Karena di sini cos 360 derajat plus theta sama dengan cos theta, jadi di sini menjadi cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Oke. Selanjutnya sudut berelasi di kuadran 2, yaitu relasi theta dengan 90 derajat plus theta. Nih, sudut tetanya. Jadi P-nya A, B. A, B. A sebagai absis, B sebagai ordinat. Kita langsung saja ya ke P aksennya. Nah, karena ini di kuadran 2, ini kuadran 1, ini kuadran 2. Yang perlu kita perhatikan adalah nih, lihat. Berarti ini B-nya. Ini B ya, Nak ya. Berarti di sini segini B. Karena arahnya ke kiri, jadi dia menjadi min B. A-nya di mana nih? A-nya sepanjang ini. Berarti A-nya nih ke atas, berarti dia tetap A. Kemudian sisi miringnya ini adalah R. Jadi di sini P aksennya X, Y-nya berarti min B yang berada di sumbu X kan min B, yang di sumbu Y A. Jadi min B, A. Min B, A. Oke, langsung saja. Ini catatannya ya, yang sudut tetanya. Jadi di sini sin 90 derajat plus theta. Sin tadi rumusnya apa? Ordinat per R. Ordinatnya jadi ordinat per R ya. Jadi di sini absisnya nih. Ini absis yang A-nya sebagai ordinat. Kalau sin rumusnya adalah ordinat per R, jadi ordinatnya siapa? A per R. A per R. Kemudian cos 90 derajat plus theta. Cos itu absis per R. Jadi min B per R. Min B per R. Kemudian tan itu ordinat per absis. Ordinat per absis. Jadi A per min B. A per min B. Udah cukup 3 ini yang kalian cari. Jadi sin itu kebalikannya kosek, cos itu kebalikannya sek, tan itu kebalikannya adalah kot. Tinggal dibalik aja. Kosek 90 derajat plus theta adalah di sini tinggal tulis R per A. Kemudian ini R per min B, R per min B. Kemudian yang ini min B per A.
Oke, untuk kesimpulannya, sin 90 derajat plus theta A per R. Siapa yang nilainya A per R di sudut theta? A per R. Jadi adalah cos. Di sini cos theta. Kemudian siapa yang cos nih? Siapa yang nilainya B per R? Minnya kita tutup dulu aja. B per R di theta. B per R. B per R adalah sin. Nih, karena di sini ada min, maka kita kalikan. Jadi kesimpulannya di sini min sin theta. Kemudian tan A per min B. Kita cari di tetanya siapa yang nilainya A per B gitu dulu. Minusnya kita simpan. A per B. Oh, A per B adalah cot. Jadi kita kalikan nih, min dikali dengan cot theta. Jadi di sini min cot theta, min cot theta. Kemudian cosec R per A. Siapa yang di theta nilainya R per A? R per A adalah sec. Nih. Sec theta. Kemudian sec 90 derajat plus theta nih. R per min B. Minnya kita simpan. Berarti kita R per B. Kita cari R per B-nya. R per B adalah cosec. Karena di sini ada minnya, berarti min. Nih, R per B adalah cosec. Jadi karena ada minnya, berarti min cosec. Min cosec theta. Kemudian yang terakhir, cot 90 derajat plus theta itu min B per A. Kita simpan minnya dulu. B per A. Siapa di sini yang nilainya B per A? B per A adalah tan. Karena ada minnya, kita kalikan jadi min tan. Min tan theta. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya. Nih. Sin dan kebalikannya adalah cosec. Nih. Di sini kesimpulannya kalau di kuadran 2 itu sin dan cosec bernilai positif. Ya. Oke, untuk contohnya Bu Ida ambil yang cos 150. Jadi kita kesini ya, cos. Jadi cos 150 itu kita bisa masukkan ke rumus ini. Jadi cos 90 plus theta. Jadi cos 90 ditambah berapa biar menjadi 150? Jadi cos 90 ditambah 60. Nih, 90 ditambah 60. Kemudian cos di sini menjadi min sin. Jadi di sini kita bisa tulis min sin 60. Nih. Min sin 60. Sin 60 itu berarti setengah akar 3. Nih, setengah akar 3 min sin 60. Karena ada minusnya, berarti kita kalikan dengan minus. Jadi hasilnya min sin 60 adalah min setengah akar 3. Oke, untuk relasi yang di kuadran 2, relasi theta dengan 180 derajat min theta. Ini cara yang kedua ya, di kuadran 2 setelah 90 derajat plus theta. Yaitu ada cara lain, yaitu relasi theta dengan 180 derajat min theta. Langsung saja, ini tetanya yaitu PA, B. Ini tadi adalah absis, ini ordinat. Nah, kemudian kita cari P aksennya. Di sini sisi miringnya adalah R, kemudian A. A ini kan arahnya ke kanan. Kalau yang P aksen ini arahnya ke
kiri, jadi dia negatif. Jadi di sini min A. Kemudian B panjangnya nih, B-nya ke atas ya, berarti ini positif. Jadi P aksennya X, Y-nya adalah min A, B. Min A, B. Oke, langsung saja ke sini. Untuk sin 180 derajat min theta, saya kasih satu contoh ya. Berarti ini min A, B. Min A, B. Sin 180 derajat min theta. Sin tadi apa sih? Ordinat per R. Jadi ordinatnya siapa nih? Berarti ini absis. Ini ordinat. Yang di sumbu X namanya absis, yang di sumbu Y namanya ordinat. Karena sin rumusnya ordinat per R, jadi B per R. Sini B per R. Yang selanjutnya silahkan dicari buat catatan. Kita simpulkan ya. Jadi sin 180 derajat min theta adalah B per R. Siapa yang di sudut theta yang nilainya B per R? Oh, yang nilainya B per R adalah sin theta. Jadi kesimpulannya sama. Sin 180 derajat min theta sama dengan sin theta. Ini catatan, silahkan dilengkapi, lengkapi juga. Kemudian langsung ke contoh soal. Sin 150. Jadi kita pakai nih sin 180 dikurang berapa biar jadi 150? 180 derajat min 30. Nah, sin kesimpulannya tetap sin. Jadi di sini sin 30 positif ya. Sin 30 itu berarti setengah. Nah, silahkan diselesaikan semua catatan dan latihan soal pada materi kali ini. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.